Gila, innal abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamin ila katbiha. Wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasari limalakil yamin a'aktub fayaqulu la la'allahu yastaghfir aw yatub. Fa idza madha 6 sa'at falakiya min ghairi taubatin qala lahu uktub arahanallahu minhu. Dikatakan innal abda, jika seorang hamba fa'ala fahisatan, melakukan kebaikan apapun itu, kecil, besar, sedikit dan banyak, kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, badara malakul yamin, dengan cepat malaikat al-yamin, yaitu yang ada di kanan, ila katbiha, mencatat kebaikan itu. Jadi kalau ada seorang hamba melakukan kebaikan, langsung dicatat pahala, langsung dicatat kemuliaan, keistimewaan. Nah, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, ya, apapun yang kita lakukan, mau itu kecil, sedikit, besar ataupun banyak, kebaikan dilakukan langsung dicatat. Beda halnya wa idza fa'ala sayyi'atan, kalau melakukan keburukan, kalau melakukan kejahatan. Gala malakul yasar, malaikat yang ada di kiri berkata limalakil yamin, kepada malaikat yang ada di kanan, aktub, apakah tak tulis, tak catat? Tanya dulu, nggak langsung dicatat tapi tanya dulu. Katanya malaikat yang di kanan, la, jangan ditulis dulu. Kenapa? La'allahu yastaghfir aw yatub. Ya, mungkin dia beristighfar, sadar. Aw yatub, atau dia bertobat. Ya, mungkin dia sadar kalau dia melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemudian dia beristighfar, bertobat dari kemaksiatan itu. Jangan dicatat dulu. Ini rahmatnya Allah kepada hambanya, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu besarnya Allah menginginkan umatnya Nabi Muhammad masuk ke surga. Ya, begitu besarnya umatnya Nabi Muhammad, Allah menginginkan umatnya Nabi Muhammad masuk ke surga, sehingga ketika melakukan kebaikan segera ditulis, tapi ketika melakukan keburukan berhentakkan untuk mending, tunggu dulu. Sampai kapan? Ilasit saat falakiyah, 6 jam. Kalau dalam waktu 6 jam dengan hitungan falak ini min ghairi taubatin, tidak ada taubat, tidak ada istighfar, baru malaikat yang di kanan memerintahkan malaikat yang kiri, uktub, catat, tulisan. Arahanallahu minhu. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Melakukan kebaikan. Kebaikan setelah melakukan keburukan yang kita lakukan tanpa disengaja atau tidak ada niatan untuk mainan. Maksiat wis, kok mari maksiat, sedekah atau istighfar, diampuni. Kalau niatnya seperti ini nggak ada. Tapi kalau nggak ada niat seperti itu, kita melakukan kejahatan tanpa disengaja atau kita melakukannya dengan sengaja, kemudian kita melakukan kebaikan, sholat, atau ada orang yang membutuhkan kita kasih tanpa ada niat mainan, lah kebaikan ini menghapus kejahatan itu, ya, menghapus kejahatan itu, selama kejahatan yang kita lakukan bukan kejahatan atau dosa besar. Nah, kata Rasulullah, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan itu dapat menghapus keburukan, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan as-sayyi'at, keburukan. Nah,
Ya itu nunggu, ditunggu. Melakukan kebaikan enggak? Melakukan ketaatan enggak? Seperti istighfar atau bertobat. Nah, kalau melakukan itu enggak dicatat sudah. Langsung ganti kebaikan catat. Tapi kalau enggak ya sudah catatan. Nah, catatan. Gala ba'dhum wa kanat at-taubah fi bani Israil bi qatli nafas kama qala Allah taala fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kana bani Israil idza adnaba ahadum damban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darih fulan fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuha kadza wa kadza wa yara dzalika al-khas wal 'am. Bani Israel cara taubatnya itu beda dengan kita. Kalau kita ini cara taubatnya itu mudah, ringan, gampang. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan dan mengerikan. Nanti disebutkan di situ caranya taubatnya kita itu bagaimana. Tapi kalau Bani Israel cara taubatnya itu apa? Dengan bunuh diri. Cara taubatnya Bani Israel itu dengan bunuh diri. Sebagaimana Allah berfirman, "Fatubu ila barikum." Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Taubatnya mereka. Jadi diampuni dosanya dengan bertobat, lah taubatnya dengan membunuh dirinya. Dan Bani Israel ini kalau melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan, itu nanti di pintu rumahnya ada tulisan pintu rumahnya. Nah, Fulan bin Fulan ini melakukan kemaksiatan ini, kemungkaran ini, kejahatan ini. Dan pelebur daripada hukumannya atau hukuman daripada dosanya, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi siapapun yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan diketahui oleh banyak orang. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita melakukan kejahatan malam misalnya, enggak ada yang tahu, ya wis, antara kita dengan Allah. Atau misalnya kita dengan teman kita yang lain enggak tahu, ya antara kita dengan teman kita. Tapi kalau Bani Israel enggak. Kalaupun dia melakukan sendirian di malam hari atau di dalam kolong atau jembatan tidak ada yang melihatnya, tetap pagi besok langsung tercatat sudah di pintu rumahnya. Fulan bin Fulan telah melakukan kemaksiatan ini. Yang nyatat Allah sudah langsung tercatat. Enggak ditutup, dibongkar. Kemudian bukan hanya kemaksiatannya yang ditulis, tapi juga hukuman yang harus dia lakukan untuk pelebur dosanya tadi. Harus melakukan ini dan itu. Dan siapa yang melihat? Semua orang melihat itu. Semua bisa melihatnya dan mengetahuinya. Jadi nggak ada yang tertutup sudah. Oh, mari ini, oh mari ngono. Kalau kita kan enggak. Mari kemaksiatan nggak ada yang tahu. Apalagi kita kemudian pakai takwa, pakai sarung, nang masjid, wah dipikir wong apik tok. Kenapa ndak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Wah dipikir orang wah apik, wih pentino 5 waktu nang masjid, wongnya wah apik, masya Allah. Nggak ada yang tahu. Boleh ke masjid lapo, lah ngene ngono ndak ada yang tahu. Kecuali kalau kita menceritakan atau kalau kita membongkar atau ketahuan sama orang, baru ada yang tahu. Kalau enggak ya wis ndak ada yang tahu. Tapi kalau Bani Israel ada, pasti ketahuan ya, dan diketahui yang lain. Litaubati syurut khamsah. Al-awwal al-iqla'u anidz-dzambi ay tarkuh. Faqad warada al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaika al-mustahzi'i bi rabbih. Atsani an-nadamu 'alaihi bi an yatahazzana wa yatawajja 'ala fi'lihi
wa yatamanna kaunahu lam yaf'alhu wa la budda an yakuna an-nadamu alaihi min haitsu kaunu dzamban fala yasihhu an-nadamu li idranihi bi badanihi aw hadki irdihi aw sarfi mali aw nahwi dzalik wa amma an-nadamu lil khawf min an-nar aw lit tama' fil jannah fa fihi khilafun was sahihu annahu yakfi. Litabati syurut khamsah. Nah, ini caranya taubatnya kita. Caranya taubatnya kita dengan 5 syarat. Caranya taubatnya kita dengan 5 syarat. Yang pertama, al-iqla' anidzambi, meninggalkan dosa itu, meninggalkan kesalahan itu, ya, meninggalkan kejahatan itu. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan astaghfirullah, dengan meninggalkan kejahatan tersebut atau dosa tersebut, berarti kita dikatakan bertaubat. Tapi kalau kita membaca istighfar sedangkan kita masih melakukan kemaksiatan itu, masih lanjut kemaksiatannya, kita melakukan kemaksiatan A, kita istighfar tapi kemaksiatan A ini masih kita lanjut, ini seperti orang yang mengolok-olok Allah ini. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan al-mustaghfiru minadz-dzambi, orang yang minta ampun dari perbuatan dosa, wa huwa muqimun alaih, sedangkan ia terus melakukannya, kal mustahzi bi rabbih, seperti orang yang istihza, ya, orang yang mengolok-olok Tuhannya atau yang menghinakan Tuhannya, yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan apa? Minta ampun untuk dilepas karena ketahuan tapi baleni meneng. Nah, ini kan sama dengan apa? Membodohi yang memegang supaya dilepas tapi dia tetap melakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya taubat an-nadamu alaih, menyesali atas kejahatan itu, menyesalinya. Bagaimana menyesalinya? Menyesalinya itu merasa sedih, merasa sakit dirinya atas melakukannya, atau berangan-angan bahwa ia tidak melakukannya. Allah, apa aku ngelakoni? Atau dia merasa, ya Allah, astagfirullahaladzim, dosane awakku iki. Lah, tapi dia menyesal itu karena dosa, ya. Dia menyesalinya, merasa sedih melakukannya atau berangan-angan tidak melakukannya karena dosa. Bukan karena gara-gara iki aku loro, ya Allah. Jadi nyeselnya karena sakit. Bukan karena dosanya. Nyeselnya atau sedihnya karena sakit, bukan karena dosanya. Enggak termasuk. Nah, dam ini menyesal karena dosanya, bukan karena sakit yang diterima dari perbuatan maksiatnya. Lapo aku apa judi entek akhirnya duitku. Loh, nyesel karena duit entek, bukan karena dosanya. Enggak termasuk, tidak termasuk menyesal. Atau juga karena apa? Harga dirinya jatuh, jadi menyesal karena harga dirinya jatuh, enggak termasuk. Atau bahkan juga karena kehilangan duitnya, enggak termasuk. Jadi harus menyesal karena dosa. Ya Allah, kenapa aku melakukan dosa ini? Ya Allah, kenapa aku mengerjakan dosa ini? Coba aku nggak melakukannya. Nah, ini baru. Adapun menyesal karena takut neraka atau ingin surga, ada perbedaan pendapat. Ya, ada pendapat itu termasuk menyesal, ya, menyesali dosa apa perbuatannya atau tidak. Ya, ada perbedaan menurut pendapat yang sahih yakfi. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-azmu wat tasmim ala an la yauda ila ilaihi ma'asya kama la yaudul laban ila dhir'i. Niat tidak kembali kepada perbuatan dosa selama hidup, ya, tidak mengulangi, ya. Niat tidak mengulangi perbuatan yang sama selama hidupnya, sebagaimana tidak akan mungkin kembali susu ke putingnya, ya, susu ke putingnya nggak akan kembali, ya, seperti itu niat. Jadi benar-benar niat
tidak mengulangi perbuatan yang sama sepanjang hidupnya. Arabi yang keempat, uku'uha gablal ghargharah. Terjadinya taubat itu sebelum nyawa ada di kerongkongan. Jadi harus taubatnya itu terjadi sebelum nyawa ada di kerongkongan. Ya, sebelum bulughir ruh wal hulkum, sebelum sampainya nyawa di kerongkongan. Bagaimana nyawa di kerongkongan itu? Yaitu halatun naza, keadaan naza atau sakaratul maut allati yai asfiha syakhsu minal haya, yang sudah nggak memungkinkan orang hidup darinya atau karenanya harus mati. Ya, seperti Fir'aun, ya, taubat ngaku ingin beriman kepada Allah ketika apa? Sudah di saat yang nggak memungkinkan bagi dia untuk hidup dan selamat, nggak memungkinkan untuk dia selamat, kemudian dia taubat, nggak diterima. Sama dengan kita misalnya, terus kata mati, terus tak mungkin urip meneng, nggak mungkin punya tambahan waktu, kemudian aku tobat. Nah ini nggak, belum nggak diterima, tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, badiru bidablah, apa itu hadisnya itu? Ya, yang artinya bertobatlah sebelum nyawa ada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubatnya hamba selama nyawanya belum ada di kerongkongan, diterima. Tapi kalau sudah di kerongkongan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, yang kelima, yaitu wuku'ha qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Diterimanya taubat itu sebelum matahari terbit dari barat. Artinya sebelum kiamat. Ya, sebelum kiamat. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah, 5 syarat ini harus kita lakukan. Tapi antara kita dengan manusia tambah 1 syarat. Fa in kana dzambu yata'allaqu bi adamin, maka jika dosa yang dia lakukan itu berhubungan dengan manusia, zida syartun sadisun, ditambah syarat ke-6. Apa itu? Raddud dhalamati ila sahibiha, mengembalikan barang yang kita ambil ke pemiliknya. Kalau itu barang, kalau itu harta, ya kita kembalikan. Loh, barangnya sudah hancur, habis, ya kita datang menggantinya, ya, mengganti kepada pemiliknya, atau minta dibebaskan darinya, maafkan ana. Ya. Kalau memang orangnya mampu membebaskan atau mau membebaskan, kita minta dibebaskan. Kalau enggak, selamanya ada di dalam tanggung jawab kita. Nah, walaupun kita sudah menangis, menyesal, tapi kita belum meminta maaf atau belum mengembalikan apa yang kita ambil dari dia, nggak akan mungkin diampuni oleh Allah dosa kita antara dia tadi. Antara kita dengan dia nggak akan diampuni, tapi dosa antara kita dengan Allah diampuni. Makanya fayajibu alaih, maka wajib alaih atasnya an yarudda ma ghasabahu, mengembalikan apa yang dia ghasab, au saraqahu, atau yang dia curi. Makanya jadi maling ini soro uribe. Jadi maling ini nggak cukup di penjara gitu aja, dia harus mengembalikan apa yang dia curi. Jadi walaupun nangis gede soro ini, di dunia nangis gede tapi belum mengembalikan. Wah, aku ndak arwe, sing tak colong sapa ae, salamu dadi maling. Kesulitan akhirnya untuk taubat. Kenapa? Harus mengembalikan apa yang dia curi kepada pemiliknya atau kepada pewarisnya. Lho, biyen mungkin sing tak colong wis mati wonge. Pewarisnya ada, kembalikan ke pewarisnya. Makanya kalau jadi maling itu pakai data juga. Sekiranya nanti taubat bisa balik no. Lek enggak ya soro. Ya. Soro nanti. Aurat dal badal in kanal ma'khud talifan, atau mengembalikan gantinya kalau memang yang diambil tadi itu hilang atau hancur. Fa in ajaza anil malik aw warithihi, kalau memang
dapat menemukan pemiliknya atau pewarisnya. Wis lali sapa sing dijeke omahe sapa wonge ndak weruh, wis pokoke aku mlebu omah jeke ndak kenal wonge. Apalagi pewarisnya misalnya. Maka ya apa? Dafa'u li hakim thiqah. Diserahkan kepada hakim yang thiqah. Nah, ono gini. Hakim thiqah maling kabeh boleh. Ya. Nah, kalau ada diserahkan, itu pun kalau memang diperuntukkan untuk maslahat umum. Nah, sekarang tidak ada di sini, ya. Podo ae serano dipek dhewe, ya. Ada maling yang memang maling dikejar, ada maling yang tidak dikejar yang mengejar. Nah, itu yang bahaya. Ya, yang bahaya itu maling tapi dia nggak dikejar tapi mengejar. Paham dhewe. Fa'in ta'adzara, maka jika sulit sarafahu fi ma yasha' minal masalih bi niyati ghurmi badali. Maka kalau ada ini nggak bisa kita ya sudah, kamu gunakan apa yang kamu ambil ini untuk maslahat dengan niat membayar kepada orang yang kita ambil. Misalnya nih, kita nggak tahu orangnya, nggak tahu warisnya, nggak ada hakim yang thiqah misalnya, ya apa? Ya sudah, apa yang kita ambil? Uang misalnya, sekian. Ya sudah, uang ini gunakan untuk maslahat, untuk kebaikan, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang saya ambil uangnya, ya. Yang saya ambil uangnya, jadi pahalanya untuk mereka. Pahalanya untuk mereka. Kalau memang ada orang yang berhak menerimanya atau menjalankannya, ya kita serahkan, kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang kita ambil hartanya atau uangnya. Fa'in aksara azam halal ada indah kudrati. Maka jika dia nggak mampu, miskin, dulu dapat bukan untuk kerja, nyuri bukan untuk kerja, untuk foya-foya, tobat, nggak duwe apa-apa. Mau ganti gimana? Rumah nggak punya, ngekos, pekerjaan serabutan. Sedangkan yang dia ambil ada motor, ada mobil, ada handphone, ada laptop misalnya. Sulit dia untuk menggantinya. Ya apa? Ya dia niat kalau mampu membayarnya. Kalau mampu membayarnya. Makanya syarat yang ke-6 ini, dosa antara manusia ini harus kita ambil pelajaran buat kita. Kesalahan kepada orang itu sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini nggak gampang loh, balik no ini loh, sulit. Makanya kita harus berusaha jangan pernah berbuat salah kepada orang. Biarkan orang berbuat salah kepada kita dan kita belajar untuk memaafkannya, dan kita jangan dan berusaha untuk tidak berbuat salah kepada orang karena mendapatkan ampunannya sulit. Makanya kalau kasarannya gini, tapi ini bukan dijadikan untuk support untuk melakukan keburukan, enggak. Kasarannya kalau kita melakukan dosa kepada Allah itu gampang untuk mendapatkan ampunannya. Gampang, enggak sulit belas. Dosa apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, kita minta maaf kepada Allah, tobat, yes. Tidak ada tuntutan macam-macam, dan Allah akan menerima tobat kita. Bahwa alladzi yaqbalu taubatan ibadih wa ya'fu anis sayyi'at. Allah menerima tobat daripada hambanya dan memaafkan kesalahannya. Bahkan dalam ayat yang lain kita dilarang untuk putus asa karena banyaknya dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah. Karena besarnya dosa, banyaknya dosa, merasa putus asa daripada rahmatnya Allah. Jangan, katanya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Nah, berarti apa? Mudah kita melakukan kesalahan-kesalahan ini, mudah. Tapi kalau sama manusia, sulit. Karena orang itu kan ada mangkalnya, itu ada yang mancep, sulit untuk dikeluarkan. Karena ibarat kalau paku itu terlalu dalam sehingga untuk dicatut itu
sulit, tertanam, bahkan bukan hanya tertanam kepada dirinya, ditanamkan kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Minta maafnya sulit itu. Mereka sudah nutup. Dan ini kan berat akhirnya kita. Sedangkan kita dituntut untuk meminta maaf, untuk meminta halalnya dan yang lain sebagainya, berat. Makanya berbuat kesalahan kepada orang ini harus kita perhitungkan. Ya, jangan mudah kita berbuat kesalahan kepada orang. Karena apa? Untuk mendapatkan maafnya itu sangat sulit. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menghapus segala kesalahan kita, mengangkat derajat kita dan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dimulai dicintainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal alhamdulillahi rabbil alamin.